pagi dan selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada Tuhan yang mempercayakan saya untuk menyampaikan sebagian firman Tuhan melalui Ibu Gembala di sini, mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Mungkin ya 5 tahun yang lalu ya saya khotbah Natal di sini. 5 atau 6 tahun yang lalu saya berkhotbah Natal di sini. Dan hari ini pula Tuhan izinkan saya ada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kebangkitan Yesus Kristus. Walaupun perjanjian saya dengan Ibu Gembala Saudara, saya tidak tahu bahwa hari ini adalah hari kebangkitan Saudara. Jadi saya harus tinggalkan jemaat, berkhotbah untuk saudara, tapi saya yakin juga jemaat di sana pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya. Istri saya menyampaikan firman Tuhan di Cinere dan saya ada di sini. Karena anak saya ada di Bangka, jadi istri saya yang menyampaikan firman Tuhan. Mungkin saudara sudah tahu nama saya Pendeta Joni Kencem. Saya Gembala GPDI di Cinere, Depok, Jawa Barat. Mari kita buka Alkitab. Kita membuka dalam Matius pasal 28, ini ayat biasa. Matius 28 ayat 1 sampai 6. Ini ayat berulang-ulang setiap tahun dibacakan dalam ibadah kebangkitan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 1 sampai 6, saya undang kita berdiri semua. Kita hormati pembacaan firman Tuhan. Saya baca untuk saudara berkata begini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah mereka pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Semua katakan amin. Amin. Bilang sama orang di sampingmu, karena Yesus menang, kamu harus menang. Jangan Yesus menang, kamu harus menang. Berdiri dulu dan katakan kepada orang di sampingmu, karena Yesus sudah menang, kamu pasti menang. Yesus sudah menang, kamu harus Haleluya. menang. Silakan kita duduk. Saudara, ayat ini dibacakan dari tahun ke tahun dalam ibadah kebangkitan Yesus Kristus. Saya ingin baca satu ayat dulu untuk prolog saya, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, bahagian akhir, yang berkata begini. Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ia telah bangkit sama seperti apa yang dikatakannya. Jadi saudara, yang pertama yang saya akan bicara bahwa hari ini kita menikmati janji Allah yang digenapi. Suatu janji dari kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Memang itu harus kita nikmati. Ada lagu berkata, biar janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Janji yang dijanjikan Yesus yang pertama, janjikan Allah bagi manusia. Dari benih perempuan akan lahir seorang anak yang akan mengalahkan setan. Bagus sekali janjinya.
luar biasa. Tetapi dalam Yesaya 53 muncul satu janji yang menurut saya sangat sukar dan sangat sulit diaplikasikan, yaitu janji di mana orang itu, anak itu akan diremukkan, akan dihancurkan. Dan saudara tahu, luka Yesus 726 luka. Dia dicambuk 21 kali di sebelah kiri dan 21 kali di sebelah kanan dengan 3 pancing di depan cambuk itu. Maka robek-robeklah badan Yesus. Dia memikul salib 50 kilogram dengan jauh perjalanan 12 kilo. Paku yang dipakukan ke tubuh Yesus panjangnya 18 cm dengan ukuran 1 cm kali 1 cm. Ini dijanjikan, Allah tahu itu akan terjadi. Bapak tahu itu akan terjadi bagi anaknya. Bapak tahu itu. Tetapi dia tetap realisasikan janjinya. Biasanya orang kalau ada perjanjian, kalau dia tahu akan merugikan dia akan membatalkan sepihak. Biasanya kalau di sini ada pengusaha-pengusaha kecil, waktu janji-janji saya beli begini, ternyata aku rugi, batal. Maka di telepon nggak diangkat lagi karena pembatalan sepihak. Karena melihat bahwa janji ini merugikan saya, maka aku batalkan. Bapak tahu bahwa Yesus akan mengalami penderitaan seperti itu, tetapi tetap dia realisasikan janjinya. Nah, kalau janji seberat itu Bapak mampu untuk melakukan, apalagi janji yang sekecil itu untuk saudara dan saya. Amin. Saya ingin saudara berpikir rasional. Kalau janji yang seberat itu harus dilakukan oleh Allah, apalagi janji yang Tuhan katakan, aku datang supaya kamu berkelimpahan, aku menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Itu janji kecil daripada melihat Yesus yang teraniaya, yang terluka, yang diludahi, yang dipakaikan mahkota duri, tetap dilaksanakan oleh Bapa. Apalagi janji yang kecil. Haleluya. Haleluya. Saya masih kasih prolog untuk saudara. Jadi kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah bagaimana kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, dan Allah tidak akan pernah membohongi janjinya. Semua katakan amin. Bilang sama orang di samping, Tuhan kita tidak pernah berbohong. Tuhan kita tidak pernah berbohong. Dan kamu juga jangan jadi berbohong. Nggak enak kan? Saudara, kita bisa mempercayai Tuhan, tetapi belum tentu Tuhan percaya sama kita. Perhatikan baik-baik bahasa saya, saudara. Nanti sudah temukan itu dalam kitab Yohanes pasal 4. Kita bisa mempercayai Tuhan, tetapi belum tentu Tuhan percaya kita. Jadilah orang yang dipercaya. Amin. Saya masih prolog, saudara ya. Biar istri dipercaya suami, dan suami yang percaya istri. Amin. Bilang sama orang di sampingmu, kalau dia suamimu, jadilah orang yang dipercaya. Haleluya. Nah, apa yang nyerempet-nyerempet bahaya ya, nggak apa-apa kan? Untuk perbaikan karakter menjadi karakter Yesus. Satu waktu saudara, ada seorang ibu bilang begini sama suaminya, Pak, Papa kan sudah terima THR. Terus suaminya bilang begini, ya kan kemarin sudah dikasih sama Papa, sudah kasih sama kamu. Terus istrinya bilang begini, itu uang yang saya temukan di bawah laci, di bawah kertas itu uang apa? Suaminya bilang uang sial. Kenapa uang sial? Sudah disimpan masih ditemukan. Kenapa? Suaminya tidak dipercaya. Jadilah orang yang dipercayai, maka saudara oleh berkat Tuhan. Saya prolog dengan bahasa saya, supaya karena tadi saya lihat WL-nya sampai 55 menit, jadi khotbahnya mesti 1 jam. Amin. WL itu pujian, itu lauk pauk. Firman Tuhan itu nasi. Bu Gembala. Haleluya. Saya khotbah panjang sekali, saudara. Khotbah 5 minggu, jadi 5 jam.
tapi saya akan bikin 45 menit. Amin. Supaya saudara pulang tidak terlalu kelaparan. Karena kalau saudara begini, amin Pak Pendeta, amin. Saya ngerti itu, sangat ngerti. Ya, jamnya ada di sini. Jadi saudara kalau saudara begini, saya ngerti itu. Saya mengerti, saudara. Kalau saudara begini, jangan saya mengerti itu. Saya mengerti. Pengkhotbah di depan itu harus mengerti itu. Gaya dari pendengar harus didengarkan. Haleluya. Nah, sekarang saya akan mulai bicara beberapa hal dari makna kebangkitan Kristus. Karena kacamata saya tidak tembus, saya mesti buka jalan tangan saya. Supaya jangan saudara, iya Pak Pendeta. Lebih baik saya nggak lihat begini. Yang pertama-tama mari kita buka Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19. Kita bicara beberapa hal dari makna kelahiran Yesus yang saudara sudah tahu, tapi tinggal diulang-ulang saja. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-20. Saya baca untuk saudara. Saya salah membuka saudara. Yohanes 20 ayat 19, kembalikan. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Amin. Yang pertama dari makna hakikat telah kebangkitan Kristus, bahwa Dia menggantikan ketakutan menjadi sukacita. Semua katakan amin. Dia menggantikan ketakutan menjadi sukacita. Nah, saudara, sekarang kita hanya memperingati hari kebangkitan Kristus. Tetapi ketakutan demi ketakutan itu melanda semua manusia, khususnya kala menghadapi virus corona. Dan sekarang dalam konspirasi orang-orang yang tidak menyukai kepemerintahan, di ambang atas ada ketakutan, karena kalau kemungkinan saudara mengikuti orasi dari seorang yang namanya Denny Siregar, saudara akan melihat apa yang dia bicarakan di sana. 40% mahasiswa di Indonesia terpapar radikalisme dari BUMN dan semua lapisan masyarakat. Maka ada konspirasi yang sangat menakutkan sekarang ini. Saya agak takut karena saya tahu. Karena saya tahu, yang tidak tahu tidak takut. Tetapi tak kala kita mulai merenungkan kebangkitan Kristus itu menghilangkan ketakutan, bahkan menggantikan ketakutan menjadi damai sejahtera. Itulah makna yang harus semua orang percaya, para pelayan Tuhan, semua jemaat harus lihat, apakah Yesus bangkit di dalam saya atau Yesus tidak bangkit di dalam saya. Kita merayakan kebangkitan Kristus, tetapi apakah Dia ada dan hidup beraktivitas di dalam kita, atau kita membiarkan Dia mati atau Dia tertidur? Tergantung saudara dan tergantung saya. Kalau kita hanya tetap dilanda dengan ketakutan, dengan segala macam ketakutan, sakit, penyakit, ekonomi, masa depan, berarti kekuatan firman tidak menguasai kita, kebangkitan Kristus tidak menguasai kita. Ada banyak hal yang membuat kita takut, saudara. Ada begitu banyak hal. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan bisa